misalnya dia ternyata pas jadinya Nah, inilah karena kita cewek juga kalau misalnya lagi ngoceh gitu ditinggalin kan jadi kesel masalah kan ditinggalin gitu kan. Kalau gue gini kan, maksudnya apa lu? kenapa banyak cewek-cewek yang terjebak karena Jangan menyangka bahwa di keluarga itu, kalau keluarga pendeta itu nggak ada ribut. Ya. sudah sepakat untuk menjalin Yang lain nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi Sama bisa selingkuh kadang-kadang nggak boleh. Dia bilang toksiknya makanya kurang gitu. Belum tanduknya belum keluar. Jadi misalnya Cie. banyak banget. Bisa terlihat. Selamat datang di podcast KPR yang kedua. Kali ini kita ada Bu Pendeta Ninita Namal, Pak Pendeta Semi Tuhan, ada Kakek Diros dan Bang Irwan Fernando. banget ya. Pendeta kita diundang sini ngapain? Ada Tumpal, jadi ada si Tumpal, ada Mawar dan ada KPR. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas tentang toxic relationship dan friendship dari kita berdua. Kali ini cewek. ya, kali ini ada para lelaki dan pendeta juga dan kakek dia yang baik hati. Jadi yang kita bahas tentang gimana sih hubungan yang sehat. Nah, Gimana dari baik hati hati ke sehat. sehat baik hati. Betul, seperti itu. Kita mulai dulu dari gimana sih Bang kalau menurut cowok pandangan tentang toxic relationship. Bang Iwan. Kalau pandangan cowok. Jangan salah tinggal gitu dong, Mike. Hubungannya dengan siapa dulu? Kalau pandangan saya pribadi tentang toxic relationship, Saya. bosan gue. Editor nggak usah diedit ya. Pandangan gue sih ya bagaimana kita menyikapi hubungan itu ya. Maksudnya dengan umur gue yang segini, kayaknya harus benar-benar kita rem gitu untuk keinginan lebih ya. Misalnya kayak dalam kayak kontak fisik gitu. Iya, pasti lebih Oh, berarti sensitif. nggak boleh peluk Bang. Bukan, 5 cm. maksudnya lebih harus bisa 1 disatu meter. Ingat protokol ya. Pakai protokol. Masih mending kalau cuma kontak fisik kalau apa tuh Bang? Ya, maksud gua gitu harus bisa dikontrol. Soalnya cenderung di mulut kayak gua gitu ya. Kadang-kadang diuji juga misalnya menyatakan sehat itu apa dengan bentuk seperti apa sih? Maksudnya apa dengan cukup kita kasih perhatian bahwa apa itu cukup atau mungkin harus seperti yang lebih dari itu gitu. Itu sebenarnya dikontrol. Jadi itu doang sih yang harus benar-benar yang toksiknya itu ya. Kalau di gua di usia gua Oh, sekarang dari toxic dalam diri abang gitu iya, ya maksudnya. untuk kontrol itu semua. Tapi kalau pengalaman dapat cewek yang toksik itu gimana? Cara menyikapinya sebagai cowok. Selama ini tuh pernah emang. Ya, udah ada pengalaman gitu. Ada kuncinya. Tapi kalau apa tadi? Kalau abang Berada di dalam menyikapi Kalau gua yang gua toxic. alamin selama menjalin hubungan relationship itu ya gua mendingan cabut. Jadi apa? Cara menyikapinya gua cabut. Maksudnya ketika misalnya dia udah mulai kayak emosi apa ya mungkin gua Kalau toksiknya itu berarti pernah pacaran dengan orang yang emosionalnya tinggi. iya benar. Jadi Mendingan gua benar-benar ya toxic. kalau gua pribadi ya daripada gua ladenin gua ikutan emosi gua. Tapi emosi sekali langsung diputusin apa pasti? Enggak, bukan cabut putus, maksudnya cabut ya Oh, oke. Diam, Ya. Oh, mungkin dia tenang gitu ya, ya. bukannya cabut dulu kita udah. Oh, oke. Tapi nggak semua emosi itu tak toksik loh Bang jatuhnya. Iya, biasanya itu buat kelarin masalah. Iya. Kan? Ya nggak semua emosi itu jatuhnya toksik. Gitu. Karena kita cewek juga kalau misalnya lagi ngoceh gitu ditinggalin kan jadi kesel. Orang mau kelarin masalah kok ditinggalin gitu kan. Kalau gua gini kan, apa ya? Kalau gua digas, apalagi kalau itu bukan kesalahan gua. Maksudnya
dia cari gara-gara doang misalnya cuma dasar mungkin jadi masalah gua terus dia Iya, jadi toksik gitu nah, kan. dia kan tiba-tiba gua kena dampaknya gitu kan digas gitu gua nggak suka gua juga udah bilang di awal kalau misalnya komitmen misalnya kalau lu ada masalah apa cerita ya jangan main lu lagi emosi gua ketemu gua tambah emosi gitu terus gua ikut jangan karena gua nggak usah digas daripada gua ikut-ikutan kayak dia sampai mengucapkan kata-kata mungkin kotor atau apa gitu kan kata-kata itu ini cabut gitu. Sampai dia ngomongin gue lagi minta maaf sampai dia tenang gitu ya, baru komunikasi lagi, tanya ini kenapa gitu. iya. Oke, itu kalau dari Bang Iwai. Terus Sampai mana? kalau dari Pak Pendeta, gimana Pak? Biasanya Gimana? seharusnya menanggapi wanita-wanita yang toksik gitu Pak. Pertama, hubungan yang sehat itu harus ada karbohidrat, protein, harus ada vitamin, harus ada yang sempurna. Jangan cuma kamu lagi apa udah makan belum Itu baru dia. Gak ada yang minum lagi. Kalau kan belum boleh minumnya nggak ditanya. Seret dong. Jangan begitu nggak dikasih makan cuma nanya udah kamu Udah makan, lebih baik gimana Bang? Udah makan belum? Yuk makan. Sudah. udah makan belum belum udah kamu makan lah Yuk makan yuk gitu ya. Iya, harusnya. Kamu Bang Iwai seperti itu. enggak Gitu. Siapa tahu kan mau traktir ya. Iya. Tapi udah, kita di traktir martabak belum. Yeay. Saya belum ngerasain ya. Belum nyampe juga Bang. Abang belum nyampe dikit lagi ada yang Oke. Kalau menghadapi yang begitu ya, cewek yang toksik, saya belum pernah sih. sempurna. Bukan sempurna, karena ya itu mau pacaran itu kan bersahabat dulu. Oh tahu ini yang begini, apalagi kami waktu pacaran ya asrama, asrama pendeta kan, kalau pendeta. Jadi ya tahu lah, oh ini begini, akhirnya lebih suka yang ini karena dia punya. Memang ada teman-teman yang cewek yang emosinya tinggi atau terlalu cerewet itu ya kadang-kadang apalagi Indonesia Timur ya kami orang Indonesia Timur ya biasa memang sudah menghadapi banyak wanita yang cerewet jadi dalam otak saya nih lebih bagus saya pilih selain dari Indonesia Timur karena kami sendiri sudah terbiasa dengan itu jadi akhirnya saya lebih melihat ke daerah yang lain karena lihat yang lembut itu Jawa makanya dari dulu saya sukanya orang Jawa sama ya nah gitu jadi jadi kalau sudah tahu di asrama itu mana yang akhirnya pilihnya yang memang yang pas jadi ya sudah tahu lah ya agak jarang sih apalagi ya mungkin juga karena di sekolah pendeta jadi masih kelihatan malaikatnya belum taringnya belum keluar belum tanduknya belum keluar tanduknya belum keluar Orang-orang baik semua ya Pak. kelihatannya Kelihatan. gitu jadi ya begitu susahnya begitu Oh jadi Bapak ketemu sama Ibu di oh enggak kalau ini di pelayanan kalau Oh, istri beda. saya ini di pelayanan kami sama-sama di apa di Kursus Sekolah Minggu di Pemuda Remaja bagus ya Pak. di pembina Bojong Indah di sana. Bojong Indah Oh Bojong Indah. Bojong Indah jadi Repot Bojong Indah. Emang belum jadi ya ketemunya di sana dan sudah lama berkenalan kan jadi teman jadi kakak sama-sama kakak pembina dekat di situ mau tahu sifatnya jadi kalau saya lihat gak ada toksik sayanya juga yang kadang-kadang yang jadi toksik Oh. sayanya karena orang Indonesia Timur waduh Oh berarti toksik itu dalam arti emosional gitu Pak. ya agak emosional kadang-kadang ya tapi emosionalnya enggak saya dari keluarga kami ya keluarga bapak saya sudah kasih tahu tidak boleh tangan itu naik perempuan
Betul. Jadi dari keluarga kami nggak pernah itu ada anak laki-laki yang naik tangan ke istri atau ke perempuan. Jadi sudah dilarang sama papa saya polisi. Jadi begitu kalau saya mau begini ingat papa saya. Nggak boleh. Enggak, makanya enggak. Jadi kami itu haram dalam keluarga. Orang timur banyak juga yang punya istri, tapi kalau keluarga kami Tapi biasanya kalau di situasi kayak gitu, bapak caranya gimana? Misalnya bapak Mengatasi kalau mengatasinya gitu ya. kadang-kadang seperti ini, kalau sudah terlalu emosi mending saya keluar dulu lah, sebelum teriak. Kalau saya diri masing-masing. jangan menyangka bahwa di keluarga itu, walaupun keluarga pendeta itu nggak ada ribut, kadang-kadang ada ribut, tapi kadang-kadang lebih bagus ketika saya keluar dulu. Jadi baru datang, tapi ya biasa kita ngomong. Karena bagi saya istri saya itu orang paling dekat, sahabat paling dekat, gak ada yang lain. Jadi ya tempat curhat apa semua. Jadi kalau biasanya kalau saya sudah jengkel sekali saya diam aja. Diam. Diam. Marahnya saya itu diam. Kalau saya masih cerewet itu belum marah beneran. Tapi lebih seru kalau Iya. Dia makanya lebih bagus keluar dulu ya. Tapi memang benar pandangan Benar. pandangan perempuan tuh banyak kan kalau dapat tipe yang kayak tadi gua bilang diam terus gua cabut, itu bete kan? Iya. Kayak nggak ada solusi. Lebih bagus diomongin ya. Iya, tapi sebenarnya niat gua gini, niat gua yang bikin pakai bete juga ya supaya tenang dulu. Jangan sampai Jangan sampai kita ikutan. Iya. Pandangan cowok kayak gitu ya. Iya, Kalau pandangan perempuan kan kadang-kadang beda. dan ini Itu juga sampaikan dong. Pasti nggak peka lu. Iya benar. Ini kita kan. Rata-rata orang Iya, gitu. nggak peka lu. Kira juga diterima lu kali. Nggak peka. Wow. Hati-hati. Putri malu kan gak foto. Kembali itu bisa. Iya, disantap. Iya nih, kok ke Candy kenapa sih? Enggak, jadi soalnya. Kata kotor. Jadi sih. Pas edit. Mungkin dikasih emot-emot nanti yuk jadi. Oke, berarti cewek-cewek kalau cowoknya ninggalin dan buat kita juga cewek-cewek kalau cowoknya ninggalin. Bukan berarti Belum Iya, tapi Bukan dia bukan. mau kita tenang. Jadi lebih baik kita juga mengontrol emosi kita, sama-sama mengontrol mungkin seperti itu. tapi Nah, bukan hanya karena supaya tenang, supaya dia sendiri jangan emosi. Oh, Ini ada iya, pergi dulu. juga. Kalau mungkin sampai di belakang dia pukul temboknya, wah, saya kan Sakit, gitu. Bos. Gimana Bang Iwan pukul apa? Kalau pergi pukul apa? Oh, Eh. iya. Diri sendiri. pikir pukul ember. Enggak. Tapi ini pengalaman. Gua bukan pengalaman gua ya, pengalaman. Enggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Pengalaman almarhum bokap. Pengalaman almarhum bokap. Waktu pas marah, ingat banget gua, waktu itu masih kecil. Gua ngeliat dia marah, udah marah besar, udah wah dihajar di mana. Udah mati gua. Enggak cuy, dihajar ke apa meja kaca tuh, pecah tuh, saking emosinya. Tapi dia nggak seumur hidup gua belum pernah lihat bokap gua. Berarti punya prinsip yang sama ya. Ya, tapi jadi nyakitin diri sendiri pak. Itu apa meja kaca tuh pasti berdarah kan apa namanya luka. Wah, parah sih. Tapi Dia hebatnya dia nggak ada istrinya. Ya, jadi cowok-cowok harus menghargai cewek-cewek ya, jangan digebukin, kasihan. Oh iya teman-teman, gue cuma yang tahu. Kita kan di sini membahas tentang relationship, tentang hubungan lebih ke pasangan kan. Iya. Pasangan. Kita mau menekankan aja untuk makna relationship itu sendiri jangan dianggap pacaran biasa. Tapi kita anggap relationship itu pacaran itu untuk menseleksi, ya kan? Nah, Untuk menjadi kita pasangan seumur kita hidup. seumur hidup. Jadi jangan cuma sekedar pacaran. Ganti. Cowok ideal. Gimana ada yang mau sama Bang Iwan kontak aja di bawah. Oh, ini. Ada iklan hubungi saya. Jadi tanamkan di diri kalian masing-masing aja. Iya. Relationship itu pacaran itu bukan untuk main-main, tapi untuk seleksi. Jadi serius. Iya, Serius. serius. Bahasa serius. Enggak, karena kita juga kan ini kita bahas dalam apa pandangan Alkitab juga, pandangan tentang Kristenan juga. Jadi kan cuma pacaran, bahas pacaran biasa. Enggak. Jadi, kalau bisa yang kita bahas saat ini untuk depannya untuk pasangan kita sendiri. Betul. Jadi gimana Bu Pendeta kan tadi Bang Iwan bilang kalau pacaran, nah pacaran Kristen tuh yang baik seperti apa? Bu?
kalau dibilang secara Kristen ya yang pasti pertama takut akan Tuhan dulu. Kita menjaga relationship itu untuk apa? Kalau kita cuma tujuannya hanya untuk seks, ya itu udah fatal sekali sebenarnya kan. Karena belum apa-apa udah langsung menyosor-nyosor aja gitu kan. Bukan berdasarkan dengan apa yang kita mengharapkan dari hubungan itu gitu. Lalu ketika kita sudah yakinkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu baik, ya pasti kita bisa jaga diri kan. Kalau kita misalnya digoda, saya nggak tahu Pak Pendeta waktu di asrama bagaimana gitu ya melihat teman-teman yang di asrama. Kalau di asrama saya di I3 Batu Malang, kami pertama kali jika ada yang suka dengan kami, yang harus lapor pertama itu harus ke Bapak Ibu asrama. Nah, iya, lapor dulu, bikin surat pernyataan bahwa kami akan sepakat berpacaran. Nanti setelah itu Bapak Ibu asrama memanggil kami berdua, dibimbing, lalu kami dimasukkan di dalam satu kamar berdua untuk pengujian. Jika ditinggal sama dosen, apakah berdua ini menjaga kekudusan, menjaga sikap atau bagaimana gitu. Jadi batasnya cuma 2 jam. Nah, jadi ketika kami diberikan kesempatan seperti itu, tapi sebelumnya berdoa dulu. Rohani banget ya. Jadi masukin dalam ruangan, terus dosen ibu asrama dan bapak asramanya doakan, lalu setelah itu kami ditinggal 2 jam. Kami ngerumpi di dalam kamar berduaan. Lah bayangin aja, kan pasti pikiran kan udah melayang-layang tuh kan. Tapi kan ya canggung juga orang di rumah bapak ibu asrama, bukan di mana-mana, nggak boleh di tempat yang lain gitu. Canggung berduaan. Iya, karena kan kaget gitu kan. Kalau kita cuma jalan ngerumpi di mall apa di mana kan enak aja, enjoy gitu. Nah ini dipantau kan 2 jam di rumah bapak ibu asrama, dibatasi 2 jam tuh rasanya panjang banget. Kalau selesai ngomong apa lagi kita? Udah mata sama mata. Tapi kalau biasa bersama pacar, walau 2 jam kerasa 2 menit. Iya. Cuma kan jadi something. Itu di situasi. Something karena situasinya juga nggak bisa, jadi mau pegang tangan bingung, mau ngobrol mau pandang-pandangan juga gimana gitu kan, takutnya ada yang ngintip-ngintip kan gitu kan. Nah jadi istilahnya dengan pengujian seperti itu ya benar-benar lah gitu ya, jangan berpikir bahwa di asrama terus kita nggak bisa bebas gitu. Ya teman-teman kami dulu banyak juga cari jalan tikus. Dalam arti jalan tikusnya martabak gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman saya itu di asrama karena dirasa bahwa di asrama dibatasi, ya mereka coba cari-cari peluang gitu. Pas di acara bebas, mungkin habis pulang weekend, nah janjian. Nah, cuman yang luar biasanya kalau di I3 Batu Malang itu udah punya ciri khas kan. Jadi kalau mahasiswa teologi dari I3, cara berpakaiannya saja orang udah tahu oh ini mahasiswa. Jadi penduduk itu kalau dilihat mahasiswa itu suka janjian di luar, diaduin sama bapak ibu asrama. Jadi kayak rakyat itu udah tahu gitu loh. Jadi mata-matanya bapak ibu asrama. Nah jadi kadang-kadang ya mereka carilah jalan yang bagi mereka ya nggak ketahuan gitu. Nah jadi ya itulah ya masih manusiawi, apalagi masih muda gitu ya. Jadi kalau dibilang cara kita di dalam membangun hubungan yang secara Kristen untuk relationship ya yang pasti ya menjaga diri baik-baik lah gitu kan. Jadi istilahnya kualitas untuk kita membangun hubungan itu bukan tergantung berapa lama kita berpacaran, tapi berapa besarnya kita menjaga hubungan itu supaya hubungan itu juga jadi tepat dan bisa membangun kepribadian kita untuk kita sama dia tuh tujuannya untuk apa. Jadi saya nggak tahu Pak Pendeta berapa tahun pacaran Pak? Kalau di asrama itu kami nggak boleh pacaran sampai semester 3. Iya. Jadi semester 3 baru buka mata. Ya. Buka mata sebelah. Itu pokoknya satu setengah tahun itu hanya pantau-pantau aja suka-sukaan ya tapi Friendzone. Iya. Begitu masuk semester 4 baru boleh. Tapi bukan berat. Ya, saya orang yang lumayan taat. Ada teman-teman juga sudah sebelumnya sudah biar dia Straight. Pendetanya pada
itu karena dia dan tikusnya. Jadi kadang-kadang ya itu berkat pelayanan di luar, Iya. ketemu di mana di Teman mall. juga anak muda ya. Iya. Masih ada hasrat ya. Dan kami dulu kalau di kampus saya nggak boleh nonton bioskop. Kalau ketahuan kena skors kami. Itu nonton apa lu selama kuliah? Iya nggak boleh nonton, pokoknya nonton televisi aja. Oh, kenapa enggak? Iya pokoknya nggak boleh, pokoknya masuk bioskop tuh sama sekali nggak boleh. Karena dulu hukum Taurat banget. Jadi cuci rambut kalau hari Minggu nggak boleh. Terus Oh, pakai politik ya? baju pun juga nggak boleh yang pendek-pendek, rambut pun nggak boleh, yang perempuan nggak boleh rambut cepak gitu ya. Terus udah gitu ya pokoknya semuanya tuh harus benar-benar hukum Taurat banget gitu. Jadi hari Minggu tuh hanya bisa doa. Kalau mau setrika jangan hari Minggu, mau jalan-jalan nggak boleh hari Minggu gitu. Oh, jadi hari Minggu khusus buat Tuhan. Khusus untuk Nggak ibadah. boleh. Wah, Mas, Nggak ini boleh. kan aktivitas tuh Nggak boleh. Jadi pokoknya hanya khusus berdoa ke gereja pelayanan. Makanya nggak bisa itu pacaran ke bioskop. Nggak boleh, itu udah dilarang. Itu kalau saya mengembangkan hari Sabat itu. Ya hari Sabat ya seperti itu. Begitu. Oh, jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Tuh, jadi semuanya diatur sama Bel. Jadi semester 3 tutup mata sebelah, semester 4 buka mata, tapi belum bisa nyantol banget gitu ya. Nanti masuk semester 5 baru komitmen. Oh, jadi boleh pacaran di semester 5. 3. Oh. Sebenarnya semester 3 sudah boleh lihat-lihat. Nah, tapi kan nggak langsung tuh. Karena nanti dibacain di aula, diungkap. Misalnya saya sama Pak Pendeta Semi, ya ini dengan Semi Ya. sudah sepakat untuk menjalin Jadi yang lain nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Nggak bisa selingkuh, kadang-kadang. Nggak boleh. Jadi dibilang toksinya makanya kurang gitu. Lu, tapi itu kan kayak canggung banget gitu, gue diumumin. Iya. Terus kayak maju ke depan, Iya. ini kita mau pacaran. Kayak orang tua Tapi sudah budaya. Udah budaya jadi udah biasa. Tapi ada nggak sih Bu yang kayak apa namanya, canggung ngomong ke orang, jadi kita pacaran diam-diam. Nggak ada. Diam-diam. Cuman kalau ketahuan ya kena skorsing. Tapi ada nggak sih lebih begitu? Lucu Ah, banget. pas ketika diumumin gitu terus ada yang cie ada sih. Jangan itu. Jadi ketika Bapak Ibu asrama mengumumkan, terus bidang kemahasiswa mengumumkan di depan rektor dan semua mahasiswa, lalu ketika kan udah sepakat nih berarti kan, nanti di kamar itu kan kita nama asrama ya, teman-teman sekamar tuh pasti kerjain. Jadi kayak pengalaman saya waktu saya oke sama pasangan saya dulu, bukan bapak sekarang ya. Nah jadi jadi dulu diumumkan, abis diumumkan sampai di kamar saya dikerjain. Teman-teman saya masukin itu kerupuk yang putih itu bertek-tek gitu kan. Tempat tidur saya tuh penuh sama kerupuk. Tutup bungkus sama spray, pasang balon, pasang bunga, baru ibu asrama bawa bunga. Kayaknya gimana gitu. Ibu spesial. asramanya ikut juga? Ikut, jadi ngerjain. Ini kayak mau nikah nggak? Iya. Kayak apa namanya? Bridal shower. Iya, Iya, jadi makanya saya bilang spesial banget gitu. Baru di dinding diasin ya. Selamat ya, udah dapat pasangan hidup. Padahal mah belum jadi. Iya. Gitu. Belum tentu jadi. Iya. Terus tambah lagi kan di Batu Malang tuh banyak bunga ya, mawar tuh paling banyak banget gitu. Jadi saya tuh seneng tuh dengan mawar tuh karena dari situ gitu. Nah, jadi mawar itu bener-bener segala macam warna ada kecuali biru dan hitam. Nah, jadi yang bunga mawar batik-batik itu semua dipajangin di dalam kamar. Dan itu dikasih, dan cowok-cowok yang istilahnya cowok yang akan menjadi pacar kita, wah dia kasih coklat banyak banget. Waktu itu saya dapat kali hampir 10 coklat kali yang gede-gede, Toblerone sama yang gede-gede gitu ya. Ya orang asrama, wih di kapan lagi dapat coklat kayak gini gitu kan. Nah, ya seneng aja gitu. Jadi ya kalau dibilang bukan hanya cie-cie, wah, tapi udah luar biasa lah gitu. Tapi berarti ini ya kan namanya orang-orang gitu. Iya. Kayak jaim ya. Bukan cuma begitu cie. Ada yang bilang, kok sama dia sih? Banyak. Banyak juga. Kan banyak kan? Tapi lebih jahat lagi apa? Lebih jahat lagi kalau dia belum masih tidur ya. Kok bisa sih mau malam? Oh iya, suka bahasa kita ngecengin orang ya. Oh iya. Kayak kesannya kita itu buruk banget. Iya, iya. Masa Belum gitu. kita masih tidur itu belum bangun. Tapi ada juga begitu. Ada banyak banget. Dan pendeta juga manusia. Tapi kayak bayangin gak sih Kak, pas udah jadian terus kayak
Cie-nya di bawah ya. Mending ya, berapa tahun orang cewek bilang gitu. Cih. Cirinya maco ya, maco. Terus ibu gimana ketemu sama bapak? Kalau sama bapak ketemu waktu saya kan saya ketemunya di rumah saya. Pas saya liburan, bapak kebetulan ke rumah karena waktu itu mama saya kan suka berbisnis dengan handphone yang masih jadul-jadul. Nah, jadi kebetulan bosnya bapak mau ambil barang gitu ke rumah gitu. Jadi disuruhlah bapak datang ke rumah gitu. Nah, saya datang, terus pertama kali saya ketemu bapak tuh itulah yang membuat saya pertama kali tuh kok bingung gitu. Karena jantung saya kayak mau copot. Iya. Cinta pertama. Jadi semakin bapak masuk kok jantung dudak gitu. Pokoknya kencang banget gitu kan. Saya bilang dia orang kok aneh ya. Nah, begitu dia pergi aman jantung saya. Kok nggak ada kayaknya nggak rasanya gimana Jadi gitu. chemistry-nya udah dapat. Iya, belum yakin. Nah, ya, karena saya kan udah punya pasangan di kampus. Oh itu waktu itu ibu Udah punya pasangan. Yang ibu cerita ini. Iya. Oh, tapi Nah. pas itu bapak Kak aneh gitu. ibu ya? Enggak, biasa aja gitu kan. Karena di kampus kan bisa tiap hari gitu kan. Nah, bapak kan pertama kali. Pas saya liburan, bapak datang ke rumah, lalu jantung saya tuh duduk gitu kan. Bapak pergi lagi. Terus saya bilang gini, kok ini orang aneh, jangan-jangan ada setan kan. Kalau yang tiga kan dulu dikit-dikit setan gitu. Saya pikir gitu. Gak namanya Yesus setan kalau gitu. Iya. Ya, bisa Saya- pas santet gitu kayak santet. Iya, saya pikir Bukan pelet itu. Santet malah untuk sakit. iya. Jadi saya pikir kayak ada sesuatu kekuatan setan gitu yang gangguin. Nah, saya nggak mikirin itu ini. Jadi karena saya liburan doang, jadi saya cuma 1 minggu kalau nggak salah waktu itu. Nah, bapak balik lagi besoknya sama lagi jantungnya. Lah ini orang kok bikin aneh sama saya gitu kan? Saya tengking terus karena masih baru-baru sekolah teologi gitu kan. Waktu itu baru semester 4. Mainnya tengking-tengkingan gitu. Nah, jadi singkat cerita, saya pulang, mama saya bilang, Moses boleh nggak bantuin tante? Ngapain tante? Beliin tiket Mimin pulang dari Jakarta ke Malang naik bis Pahala Kencana. Oh bisa tante, kebetulan rumah saya di Klender, nanti saya singgah di Rawamangun, kan deket tuh. Bapak belilah tiket saya. Nah, terus pas mau berangkatnya, si mama bilang lagi, Ses, nanti tolong ya antarin Mimin lagi ke Rawamangun. Lah mak kok gantung sama dia mulu sih mak, saya gituin karena apa jantung saya udah bertrouble dengan ketemu kayak ya. gitu. Oke tante siap, kata si bapak nih. Oke siap tante. Nah saya kan udah bawa koper dong, udah manis kan. Waduh bawa koper, naik motor lagi gitu kan. Karena mama saya sudah harap bapak bawain saya sampai ke Rawamangun. Sepanjang jalan, bapak nyanyi. Sepanjang jalan kita selalu bergandeng. Jadi bapak pun ambil kesempatan. Dek, dia panggil saya adek ya. Dek, pegang dong kopernya. Nah koper di sini, bapak kan di sini nih, koper di sini, saya di belakang. Ya Nah, pura-pura dong dengan bahasanya. Pegang dong kopernya, nanti jatuh katanya gitu. Jadi seakan-akan dia suruh saya untuk peluk dia kan. Saya bilang, ya kan bisa kan pakai kaki. Saya bilang gitu kan, karena saya udah trouble dengan diri saya takut bahwa itu setan gitu kan. Jadi emang bener-bener mahasiswa teologi murni banget gitu ya. Nah jadi singkat cerita, jalan lagi gitu kan. Enggak, ini kamu harus pegang gitu. Terpaksa saya, tambah lagi nyanyi kencang-kencang sepanjang jalan kenangan. Nah sampai akhirnya di Rawamangun, saya pikir bapak pulang. Dia ikutin loh sampai Cikampek, mobil bis itu sampai keluar Cikampek, bapak ikutin naik motor, saya di mobil di bis. Terus udah gitu, abis itu kan saya nggak kasih tahu bapak karena di asrama kan belum ada handphone dulu, baru nomor telepon asrama. Saya nggak bilang kalau bis saya tuh tiba di Malang itu jam 10 pagi, tapi pas saya sampai di pintu asrama bapak telepon. Jadi kayak feeling tuh kuat banget gitu. Baru bapak telepon, terus dia bilang saya mau bicara dengan Nini Tanamal. Baru ketua asrama panggil saya, Nini tuh baru nyampe, baru sempat telepon katanya gitu kan. Siapa? Nggak tahu tuh, ada bapak-bapak katanya gitu kan. Udah langsung telepon.
Nah jadi singkat cerita saya sama bapak cuma via long distance kurang lebih 4 tahun ngobrol, tapi bapak itu sebenarnya sudah punya tunangan. Ibu juga ada pacar di asrama. Saya sudah punya pacar di asrama, bapak sudah punya tunangan, dan dalam waktu 3 bulan lagi waktu saya pergi ke Malang bapak mau menikah. Ya ampun. Tapi saya nggak tahu gitu loh. Jadi udah tunangan sama suku Nias. Lalu pas saya di sana karena jarak jauh, terus udah gitu telepon, singkat cerita lagi. Nah waktu acara mau pembagian sinamot ya, kalau Nias tuh apa sih? Ya Nias kan kalau nggak tahu ada apa ya. Nah jadi bapak disuruh menyediakan 40 ekor babi. Nah 40 ekor babi harus siapkan, lalu sama ongkos Jakarta Nias Jakarta untuk semua keluarga. Nah jadi saya kan nggak tahu. Nah ketika itu saya langsung lost contact sama bapak, nggak pernah tahu karena bapak nggak pernah cerita dia mau menikah. Terus udah gitu dia ini ya udah lost contact. Nah jadi singkat cerita ternyata waktu saat mereka pertemuan keluarga diminta 40 ekor babi, akhirnya apa? Orang tuanya bapak kaget kena stroke di saat itu juga, langsung mati sebelah, kondisi badannya sebelah kanan nggak berfungsi, jadi langsung pembatalan semua pertunangan itu, pernikahan semua batal. Lalu pihak dari yang perempuan menuntut harus ongkos semua keluarga disediakan, Jakarta Nias Jakarta, bukan hanya papa mama dan kakak adik, tapi semua satu kampung. Nah karena katanya keturunan bangsawan. Nah jadi ya keluarga bapak kaget kan, orang timur kaget, emang lihat putihnya sih oke ya. Saya nggak bilang. Gitu, tapi dari situ Kan pertama jadi saya nggak boleh ngomong. tapi ya, Gimana perempuan? ya gitu. Jadi akhirnya singkat cerita 2 tahun bapak sakit, mertua saya, bapak sama sekali nggak ada pernah lagi ketemu dengan pasangan itu. Jadi putus. Langsung diputus. Iya, karena dia mungkin merasa bersalah juga, akhirnya selesai. Nah saya masih bergelut dengan pendidikan, saya nggak mikirin bapak, jadi saya lost contact sama bapak hampir kurang lebih 3 tahun. Gitu. Lama juga tuh Bu. Lama. Sampai saya selesai. Gimana cerita bisa kontak Nyambung lagi. Nah nyambung lagi ketika saya kuliah lanjut di Jeffrey. Oh itu jadi yang kita. Iya, Jeffrey pulangin tadi. Ini dosen ternyata ya. Iya, yang punya kampus. Sebentar. Yang punya kampus. Gitu. Jadi kalau Jadi dibilang, baik. jadi kalau dibilang ketemu bapak tuh unik. Saya bilang gini, kan udah selesai saya kuliah di Batu Malang dan saya pulang Jakarta. Saya bilang Tuhan, saya pengen deh ketemu Moses. Oh ini Cuman, bawa dalam doa. iya, udah 3 tahun saya selesai, tapi kok nggak pernah ketemu gitu. Dan ini sekarang saya mau lanjut lagi S2 gitu. Gimana caranya Tuhan, saya gitu. Boleh dong ketemu sama dia, saya pengen tahu ceritanya kayak gimana. Mungkin udah menikah, udah punya anak gitu kan, saya pikir. Saya naik dong mikrolet. Apa tuh yang dari Jatinegara ke ini Klender dulu tuh 32 apa ya kan? Naiklah saya dari jembatan Jatinegara. Waktu saya turun dari jembatan itu kan yang 43 yang bis tingkat. Nah, turunlah saya ke bawah. Naiklah saya mikrolet 32 itu. Terus bang panggil Ninin ada yang panggil saya. Pas saya naik mikrolet, Ninin. Siapa sih pagi-pagi kok baru jam 8 kok ada yang manggil Ninin kan? Ninin gitu kan. Udah singkat cerita saya lihat gini karena di mikrolet saya sendiri. Lah, Bu Moses saya gituin. Langsung saya bang berhenti ya bang. Langsung dong gitu ya. Akhirnya si bapak anterin saya di mikrolet. Udah kami ngobrol, terus kami makan, baru bapak cerita peristiwa itu. Saya bilang tragis banget. Terus sekarang bapak gimana? Masih sakit. Dia bilang masih sakit dan kondisinya makin lemah. Saya lagi mau cari kursi roda pada saat itu. Nah, jadi sejak pertemuan itu berlanjut, tapi keluarga bapak belum setuju dengan saya. Nah, ceritanya juga panjang itu. Saya mau bisa bikin novel sebenarnya. Karena apa ya? Ya, banyak cerita sebenarnya, banyak cerita. Karena ceritanya itu udah bukan hanya itu. Jadi karena keluarganya bapak agak sedikit trauma dengan perempuan-perempuan yang selalu dekat dengan bapak. Karena selalu mengecewakan keluarga.
gitu. Jadi Hati-hati. ya Belum tahu. nah, jadi makanya mereka berharap kehadiran saya sebenarnya harus bisa menolong mereka gitu. Karena bapak laki-laki satu-satunya anak tertua dari 3 bapak 4 bersaudara. Biasa banget berarti. Jadi itulah perjuangan untuk saya dapat dan akhirnya kami jalan. 6 tahun saya belum bisa diterima sama keluarganya bapak. Ya, jadi saya sama bapak tuh pacaran 10 tahun. 1 dekade. 1 dekade. Dan itu nggak ngapa-ngapain. Ya, Pas jadi sepeda motor. ya, jadi Motor 10 tahun mana? mobil. Mobil. Rumah. Ya KPR. Ya, KPR BTN ya. Itu rumah saya kan. Oh, rumah ya? Iya kemana? Ya gitulah. Jadi prosesnya panjang banget, panjang. Jadi 10 tahun menjalani kenal bapak enggak gampang. Nah itulah ya, kalau bisa bertahan 10 tahun tuh anugerah saya bilang. Iya sih. Soalnya paling sih kayak kalau tadi yang aku tangkap dari ibu doa juga sih. Iya. Karena kita pernah ngomongin kan, kalau misalnya kita doa tuh juga harus yang spesifik. Iya. Bener gak sih Kak? Coba kita tanya kayak Kak Feni. Pengalaman doa, Iya, pengalaman soalnya doa. pengalaman kan. Iya, kayak Doanya bener harus harus spesifik. Kak. Bener kan? Kakak Gitu. pernah pengalaman Nah, nggak? Sebenarnya Jangan nangis dulu kan. udah pengalaman jadi karena ketika nggak tahu ya ini aku merasa kayak ya pengalaman juga sih dan kebetulan terjadinya tahun ini gitu. Jadi kenapa apapun doanya apapun permintaannya itu yang spesifik kalau bisa gitu. Misalkan ya misalkan pasangan Tuhan pengen dong pasangan gini jangan sampai nanti misalnya nih Tuhan kita doanya cuma Tuhan pengen dong ada yang seriusin aku gitu terus dikasih nih jeda pengen seriusin kita ya kan tapi ternyata orang yang pengen serius sama kita ini Gak sesuai dengan kriterianya nggak sesuai tapi dia mau seriusin kita itu kenapa aku bilang berdoa tuh yang spesifik gitu ya toh sama bapak sendiri berarti gimana sih kan kita anaknya ya jadi ya kayak minta sama bapak sendiri aja gitu dan pengalamanku adalah ini sebenarnya bukan tentang ini sih bukan tentang pacar jadi tentang doa yang spesifik jadi aku tahun ini di awal tahun kemarin aku tuh berdoa cuman gini Tuhan aku pengen semua orang yang aku sayang bahagia sama aku pengen bisa jadi pribadi yang lebih bersyukur udah doa aku itu doang doa aku di awal tahun itu doang aku pengen jadi pribadi yang lebih bersyukur dan jeder bener aja kita dihadapkan dengan kondisi COVID-19 potong gaji Jadi bersyukur. iya seakan-akan Tuhan tuh nih lo udah gue kasih ini maksudnya ini gue kasih lo bisa nggak bersyukur dengan kondisi keadaan Gaji dipotong. gaji dipotong nih gitu jadi oh ya bener-bener maksudnya itu kayak pelajaran aja oh ya doanya memang harus spesifik sih apapun permintaannya mau minta jodoh kayak mau minta perubahan diri kayak jadi ya udah gitu. Lebih kasih spesifik lagi. Nah terus kalau untuk pacar nih, kan sebenarnya cerita kemarin itu ada sangkut pautnya sama Kak Kendi yang kemarin Iya. kita bikin podcast. Gimana sih Kak kok bisa ngadepin orang-orang seperti itu? Sebenarnya aku termasuk orang yang cepat untuk menyadari bahwa gue di dalam kondisi toxic relationship nih karena ada banyak pasangan yang bisa kejebak 2 tahun 3 tahun di Iya, dalam hubungan bisa. toxic relationship gitu walaupun dia udah di abuse udah dipukulin sama pasangannya udah di secara verbal terus dipukulin segala macam dia tetap gak nyadar banyak banget cewek yang kayak gitu dengan alasan nanti ketika cowoknya misalnya udah mukulin nih terus cowoknya nyadar gue minta maaf dulu lagi ceweknya jadi itu berulang kan nah bersyukurnya gue adalah gue di tahap menyadari toxic relationship itu di bulan kedua di minggu kedua atau bulan kedua gue lupa jadi mulai kayak dari bulan kedua itu dan seterusnya kan 4 bulan doang itu berusaha untuk cabut dari situ gitu karena ya gitu udah maksudnya kayak dan itu benar-benar dari awal pacar dari bulan kedua pacaran sampai akhir putus itu benar-benar aku berdoa maksudnya kayak Tuhan gue tau ini bukan dari lo gitu ini gue tau ya ini nggak mungkin Tuhan kasih jodoh gue kayak gini nggak mungkin gitu kan itu benar-benar pertama kalinya dalam hidup aku berdoa untuk putus hubungan sama orang di mana-mana kan orang kalau berdoa iya untuk mempertahankan hubungan kan cuman karena gue udah nyadar gue di posisi yang toxic relationship gue gak bisa jadi bener-bener mohon Tuhan ini kasar dia kayak gini aku doa sama Tuhan
tolong deh Tuhan jauhin, aku bilang gitu. Kalau emang aku doanya kayak gini, kalau emang dia buat aku, tolong Tuhan rubah sifatnya dia jadi lebih baik. Tapi kalau memang dia bukan buat aku, jauhin sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya. Dan bener aja 4 bulan kelar. Itu berarti kakak kasih waktu 2 bulan untuk lihat perubahan dari dirinya gitu ya? Sebenarnya 2 bulan itu aku bertahan sama sifatnya dia, karena aku udah mau cabut gitu, maksudnya aku udah beberapa kali mutusin 5-6 kali dia tetap nggak mau, bahkan sampai ngancem kayak gitu kan. Dan Kayak, yang lu 2 bulan awal itu udah bawa dalam doa terus Udah, kalau udah. baik di juga. karena udah mulai gak nyaman gitu. Karena menurutku cowok kasar itu udah Harus banget ya. banget. Emang awalnya gimana kok dia bisa kakak bisa jadian tapi ternyata pas jadian kok Nah, jelek sih berubah. Inilah salah satunya kenapa banyak cewek-cewek yang terjebak, karena mereka tuh orang-orang si pelaku, si toksiknya ini tuh pas PDKT tuh nunjukin sifat baik-baiknya aja. Mulutnya manis. Iya. Kan ya Pak Pendeta. Iya, manis-manisnya Bulan doang. promosi. Bulan Masa iya bener tuh doang pendeta. Jadi ditunjukin manis-manisnya aja, namanya PDKT ya kan, buat ngedapetin hatinya nih gitu. Ketika udah dapet jebret pacaran, barulah keluar sifat aslinya. Biasanya kayak gitu. Dan si ceweknya biasanya korbannya karena udah kepalang sayang nih sama karena cewek pengen hati ya. hati kan, jadi ya udah. Jadi, padahal teman-teman di sekitarnya dia pun aku yakin pasti pada bilang lu nggak baik gini gitu. Cuman kan orang namanya udah jatuh cinta kan kadang-kadang akal sehatnya kan Iya, berfungsi kan. Love is blind. Betul dia. Kita nggak tahu lagu. Kayak gitu. Tapi berarti kakak ada cerita nggak sama temen atau emang sadar sendiri aja? Awalnya sadar sendiri. Oh berarti nggak ada curhat ke temen? Enggak. Enggak. Enggak, karena aku nggak terlalu terbuka sih soal kayak gitu sama teman-teman. Terus kedua juga teman-teman tahu ketika udah cari masalah sama teman-teman aku. Jadi ketika dia udah berantem sama teman-teman aku dan Oh berantem juga? Iya. Oh nggak cuma ke kakak? Enggak. Oh. Jadi diajak ribut juga gitu. Oh, berarti dia toksik ke semua temen kakak ke semua, juga jadi ya? aku nggak boleh temenan sama siapapun. Nah, Jadi isolasi kali tadi. ini kerangkeng, iya. Isolasi. Iya, aku nggak boleh temenan sama siapapun. Pokoknya harus buat dia gitu. Posesif banget sih. Siapa lo? Jadi kalau kakak kan udah bebas nih daripada toxic relationship ini, itu dong pesan dong, pesan untuk cewek-cewek di luar sana yang terjebak dalam toxic. Pasti kan dirinya merasa kalau kayak, ih enggak kok cowok gue pasti bakal berubah, ih enggak kok gue udah kenal sama keluarganya jadi sayang kalau aku. Terus gimana tuh Pak? Kalau saran dari Pesan cewek-cewek di luar sana, ketika kalian udah menyadari bahwa pertama cowok tuh kalau udah main tangan udah enggak sih menurut gue ya, apapun alasannya kalau dia udah main tangan itu udah minus. Masih ada yang belum, yang nggak bisa main tangan. Ya sedih kan dia Sebentar. Jamah. Sweet, sweetnya nggak Nah, tahu. terus kedua adalah kadang kan kalau misalkan kita lagi di situasi rumit, otak kita nggak jalan ya, maksudnya bukan otak kita nggak jalan sih, akal sehat kadang, apalagi cewek kan mainnya pakai hati ya. Kalau cowok kan pakai logika. Nah, dengerin pendapat orang-orang luar, teman-teman lo, karena mereka adalah ibaratnya yang kita nih lagi dilimutin toksik nih. Jadi nasihat-nasihat orang terdekat lo itu penting gitu, maksudnya itu benar-benar nasihat netral. Tapi kadang gini sih Kak, kalau menurut aku kayak cari temennya juga yang benar. Kadang kan teman suka nggak objektif kan, Iya. karena dia teman kita jadi kayak ini si cowok ini Iya, yang salah benar. kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita pun juga kadang suka salah. Benar. Tapi kan ibaratnya ya teman mana sih yang ngeliat temennya kesiksa Iya, segala iya macam, sih. dan sebenarnya kayak harus bisa kitanya nih yang ngejalanin hubungan tuh harus bisa ngitung sih di sedihnya sama bahagianya banyakan yang mana nih gitu. Jadi kalau lu nggak selalu pacaran sama orang tapi kebanyakan sedihnya ya buat apa gitu Iya. kan. Ya, buka mata. Buka mata, benar buka Bukan. mata, buka pikiran. Dan berani memutuskan. Iya, berani ambil keputusan Berani karena keputusan. benar, karena banyak orang di luar sana, maksudnya cewek-cewek terutama yang gak berani ngambil keputusan, takutnya aduh nanti gue gak bisa move on. Padahal di depan sana banyak orang yang lebih baik nunggu Itu lu. dia nggak fokus. Ngeblur yang Ngeblur yang lainnya. Fix dulu deh. Iya dia Itu jadi itu yang paling susah sebenarnya ngambil keputusan gitu. Padahal lu udah tahu lu berada di situasi yang
toxic tapi lu nggak berani keluar. itu harus Cepet sadar gitu ya. sadar lah. Kalau ini, kalau dari Bang Iwai pesan cowok-cowok, pesan Pesan. untuk cowok-cowok. Tapi jarang ya. Maksudnya gua tuh jarang denger toxic itu korbannya cowok. Tapi banyak kan? Iya. Cewek juga, cewek kan malah cewek jauh lebih garang kalau Iya. Karena cowoknya nggak Serem boleh. juga ya kalau cewek begitu. Iya, cewek bisa, bisa cowoknya bisa. nggak boleh main sama cowok lain. Oh, Yang iya, lebih iya. Kan nggak harus fisik ya. Iya, iya. Ada psikis juga Ya, Pak. kadang-kadang saya juga main hati kan. Iya, iya. Main hati Main hati gimana Pak? selingkuh. Bukan, ya, dia menggunakan perasaan untuk menekan. Iya, jadi cowoknya cowoknya nggak nggak ngertiin nggak aku. enak, iya. Kamu Jadi nggak bisa perasaan ngertiin itu aku. sama. Jadi cowoknya nggak enak. Oh iya itu maksudnya toxic juga sih. Iya, bener. toxic. Dan di toxic lagi, tiba-tiba dia demi ditanya kan, ih kamu nggak peka? Iya, iya. Coba. Emang itu selalu jawab ke cewek ya? Iya. Iya pasti. Rata-rata Gue gitu. nggak tahu kenapa dia belum. Lu nggak peka? Ya nggak peka gimana? Iya, soalnya emang Lu dukun bisa Iya, Kyoshi ya. dia mau ngomong gitu. Itu bagi gue tuh toxic banget. Jadi kita pesan-pesannya Bisa nggak suka untuk toxic? para viewers dari viewers Cowok ya? daripada ini. Bisa juga ya, udahlah, gak usah lah yang kayak tadi Feli bilang lah, tentang kan kita bisa selesai dengan omongan baik-baik. Ngomong kasar itu Kalau nggak misalnya bisa. emang udah nggak nyaman atau kira-kira udah toksik, udah beres di lanjutin, udah mending selesai baik-baik, udahin baik-baik. Gak usah perlu yang namanya makanan dari fisik itu nggak usah, Tapi kata-kata kasar juga nggak. nggak boleh. Iya. Itu soalnya lebih parah loh, kalau gue bilang itu lebih parah daripada main fisik, mental sebenarnya. Betul. Kalau- Iya. Lagi maaf sampai di pelacur gitu. Bi, Sorry. Iya. Kalau ketemu orang kayak gitu, Udah ini. apa tuh? Gak main ke sini. gabung sini. Kirain mau mikir apa ini? Didoakan. Doakan. Jadi itu aja pesannya Bang. Nah itu untuk cowok-cowok dengerin. Nah kalau dari Pak Pendeta pesan-pesannya gimana Pak? Pesan apa nih? Supaya mendapat gimana caranya tuh bisa mendapatkan pasangan yang baik gitu. Jadi hubungannya sehat Pak, jangan Iya, toxic hubungannya mulu sehat gitu. Pesannya gimana, Pak? Makanya sebelum pacaran itu sebaiknya berteman, tahu dulu. Di masa pertemanan, persahabatan, kan persahabatan itu bagai kepompong. Jadi ya itu penting itu. Jadi persahabatan setelah itu meningkat jadi pacaran. Dan begitu waktu pacaran tadi harus buka mata, kemudian berani mengambil keputusan. Kemudian dia sendiri juga harus mau berubah. Jangan mengatakan orang toksik padahal sebenarnya juga dia. Iya, padahal dia Sama-sama berubah. Makanya sebenarnya perlu dibawa dalam doa bersama. iya, apapun. Ya. Dan Karena spesifik. Iya, Dori spesifik. Mau yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya. Pertama siman. Oh iya. Ah, Iya bener. itu harus penting. iman itu penting. Gimana kita bawa doa kalau dia nggak siman? Beda Tuhannya. Jadi anak Tuhan harus pacaran dengan anak Tuhan. Betul. Jangan anak Dajjal. Tapi Itu nggak kasar. Jadi ya carilah teman di dalam Tuhan, buka mata, buka hati untuk berubah dan memang harus berani mengambil keputusan. Iya. Dan tetap semuanya dalam doa. Itu aja. Nah kalau itu dan apa? Kalau misalnya udah dibawa dalam doa terus nggak yakin gitu, ini baik-baik ngomongnya. Jangan bilang kita pernah ada kata-kata kita jadi teman aja. Jangan. oh kayak cowok-cowok biasanya kita nggak cocok. Oh, ngomong ke ceweknya. Oh. Pasti dong. pasti si cewek bilang teman gue udah banyak. Ya aku kan kepikiran dia ngomong kayak gitu. Makasih ya Bang. Kalau misalnya ada kejar kayak gitu bilangnya temen gue udah banyak. Oh, iya. Gue ngomongin temen gue. Lagu dikit gitu ya. Iya, lagu dikit. Cuek-cuek kayak buntung gitu ya. Jangan pernah ada kata-kata kita jadi teman aja. Kira cewek bakal jawab ya di friendzone ternyata Iya. gue udah banyak temen. Bisa jawabannya. Boleh iya kayak gitu. Nah kalau kata Pak Pendeta kan doa, nah doa yang baik supaya dapat jodoh yang baik kan ibu kan bawa dalam doa. Terus sarannya gimana tuh buat anak-anak muda di luar
bejornya nggak salah. Iya, bedanya nggak Kalau salah. perlu sebelum doa dibaris dulu gitu. Iya. Ya, Ciri-cirinya. satu ya kepekaan ya, itu penting banget. Kalau hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan dan juga dia pun juga mengerti apa yang kita ingin harapkan, ya kayaknya sih oke-oke aja gitu ya. Karena belum tentu juga orang yang sama-sama sekolah teologi, sama-sama orang pelayanan mengerti tentang bagaimana stylenya kita, maunya kita gitu ya. Jadi ya istilahnya kepekaan untuk dia mengerti kita dan kita pun juga bisa memahami bagaimana dia gitu ya. Nah itu juga ini. Jadi ya satu sisi juga kalau bicara fisik ya kalau dari awal dia udah bermain tangan ya tinggalin aja, ngapain gitu ya. Buat apa? Apalagi kalau dia udah berani mencaci maki kita, belum apa-apa dia udah ngomongnya kasar gitu. Kalau orang Timur kan ngomong tuh emang keras gitu. Apalagi kalau Papen kan dengan Jawa gitu kan yang satu halus banget, yang satu ini kalau nggak matching dengan pengertian yang baik pasti akan salah paham terus gitu kan. Nah jadi kalau saya sama Bapak kan sama-sama orang Indonesia Timur, dia ngomong apa ya kita juga bisa lebih keras sebenarnya kan. Tapi ya kita mencoba untuk bisa mengimbangi, saling menghargai satu dengan lain gitu ya. Jadi saya bilang ya kadang-kadang saya sering kali tuh lihat tuh di terminal dulu kalau misalnya ini ada yang ceweknya karate, wah ditendang pacarnya. Kadang-kadang sampai dia tamparin tuh ceweknya. Dalam hati saya tuh mau banget gitu. Nah bahkan mahasiswa saya pun juga gitu. Nah jadi istilahnya orang Indonesia Timur itu kan udah kebiasaan tidur bareng-bareng, kumpul kebo biasa. Mereka bisa gitu. nikah pakai adat Iya. gitu. Jadi istilahnya gak usah nikah gereja, kumpul kebo aja udah oke aja gitu. Jadi banyak juga yang masih terbawa dari Indonesia Timur datang ke Jakarta kuliah supaya hemat uang kos tinggal bareng gitu. Jadi segala macam udah dilakukan gitu. Ketika pisah dia bingung kayak gimana. Nah jadi ketika terjadi seperti itu mau nangis mau gimana, mau nangis lagi. Ya orang dikasih kesempatan ya hancur sendiri gitu kan. Nah jadi istilahnya kebiasaan itu juga muncul kalau andaikan kita hanya berpikiran dengan seputar itu saja ya seperti itu hasilnya. Tapi kalau kita berpikiran maju dan buka peluang untuk yang lebih baik, kenapa kita harus berpikir hanya satu tempat saja gitu kan. Nah, itu. Jadi itu mungkin pesan dari saya untuk anak-anak muda ya, jadi jangan gampang teracuni lah gitu ya, harus punya prinsip hidup supaya lebih oke lagi berpacaran. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa pesan-pesan dari yang lebih berpengalaman yang sudah Tinggalin berumah baju-bajunya. tangga ya dan pendeta pula gitu. Jadi gimana sih conclusionnya? Kalau menurut aku sih conclusionnya kayak kita pertama mesti doa itu yang paling pertama kan. Terus kayak spesifik juga, kitanya juga mesti jadi pribadi yang lebih baik lagi nih buat dapetin seseorang yang jauh lebih baik lagi juga kan. Terus intinya tuh kalau yang tadi aku dapat sama-sama berkembang sih kalau dalam satu hubungan kan. Kalau misalnya salah satu dong yang berkembang, satunya enggak, sama aja. Misalnya kalau kalian emang bisa sama-sama pelayanan bareng, kenapa enggak gitu kan? Jangan cuma satu doang tapi yang satunya ya udahlah gitu gimana. Intinya sih lebih jauh berkembang lebih baik lagi bersama-sama. Hubungan yang jauh lebih baik lagi biar nanti ya udah Tuhan bilang jodoh gitu. Bener kan? Pasti kan kita dikasih Tuhan jodoh yang baik juga kan, yang segambar dalam gitu. Ciri-ciri jodoh Kak Candy, masalah mau kayak gimana gitu. Ngobrol sekalian. Pokoknya ingat teman-teman dalam hubungan pacaran itu tetap harus bawa dalam doa. Jangan kita merasa kayak kita udah deket kenal sama keluarga terus kita ngerasa ini gue banget nih soalnya dia seperti ciri-ciri yang kita mau, tapi kalau nggak dibawa dalam doa sama aja karena belum tentu yang ada di depan kita itu adalah jodoh kita. Kita harus balik lagi sih ke manusia berencana Tuhan yang menentukan. Iya, seperti itu, seperti pengalaman Bu Pendeta ya. Jadi teman-teman selalu bawa dalam doa dan buka mata kalian ketika kalian sekarang sedang ada di posisi toxic relationship. Sama lebih sehat sih kalau kalau pacaran, jangan no sex gitu. Jadi No sex. Oke. Oh itu. Betul ya, itu penting. Itu penting. Harus jaga banget karena Kalau naik motor jauhan.
Ini jauh Di tengah tas. Oh iya betul. Kalau naik motor jauhan kalau bisa pakai yang shieldnya Gojek. Iya. Promo ya, Iya. sponsorin kita. Nggak boleh pegang-pegang. Karena nanti yang biasa menanggung akibatnya biasa Cewek. cewek. Iya. Karena laki-laki nggak ada yang kehilangan. Iya. Iya. Cuma karena kalau sekarang ini yang kayak gitu-gitu menurut mereka tuh udah biasa Kak. Ah itu salah. Salahnya tuh Iya. ada sebagian orang cewek malah yang masih menjaga itu kan. Apalagi kayak keturunan bule kalau Iya, nggak boleh juga sih sekarang semua kayak Iya. ya udah gitu. Jadi bobby Udah. Iya. ya maksudnya budaya barat ya lebih dibebaskan kayak di timur juga seperti itu kan. Cuma sebagai anak Tuhan yang baik dan kalau tidak mau kehilangan masa depan yang cerah lebih Iya. baik dijagalah kalian kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Podcast selanjutnya sama siapa? Mau kayak gimana? Mau ngebahas apa? Boleh komen di YouTube kita. Atau mau siapa gitu, Ya, boleh. ada request atau misalnya kalian kayak mau dong ikutan podcast sama KPR, boleh komen di bawah mana nih? Masih boleh komen di YouTube KPR dan jangan lupa di like, comment, and subscribe dan forget to share ke sosial media kalian agar bisa lebih mengetahui tentang banyak pengalaman-pengalaman di dunia ini lah, pokoknya seperti itu. Oke, Tuhan berkati, stay